Halo Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan saya Feberman Telambanua dari SDS Tabita, Kota Jakarta Utara. Benar bahwa teknologi saat ini mempengaruhi banyak sektor kehidupan dan termasuk di dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, saya sering mengamati bagaimana perubahan signifikan dari cara belajar siswa saat ini. Siswa zaman sekarang memiliki cara yang berbeda. Mereka tumbuh di era digital yang serba cepat, terbiasa dengan rangsangan instan dari gadget dan internet. Akibatnya, mereka memiliki rentang perhatian yang sedikit dan cepat bosan terhadap pembelajaran yang monoton dan seringkali kurang termotivasi ketika belajar dengan cara konvensional. Keadaan ini menegaskan bahwa dunia telah berubah begitu cepat, terutama dalam hal teknologi. Dulu saya cukup puas dengan metode pembelajaran yang menggunakan papan tulis, buku teks, dan lembar kertas hard copy. Namun seiring waktu saya menyadari bahwa pendekatan tersebut tidak lagi cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan siswa di era digital saat ini. Saya ingin siswa saya tumbuh bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai pencipta perubahan dengan menjadi pelajar yang kritis, kreatif, dan berani menghasilkan karya-karya di tengah derasnya arus digital. Dari tekad itu lahirlah website Kelas Pintar, sebuah inovasi pembelajaran berbasis digital yang saya rancang sebagai learning management system sederhana. Website ini menghadirkan berbagai fitur menarik dengan berbagai media interaktif hingga chatbot cerdas pribadi guru yang berperan sebagai asisten belajar virtual. Praktik baik ini dimulai dari perencanaan dan pembuatan website Kelas Pintar. Saya merencanakan dan membuat website Kelas Pintar ini dengan bertujuan memudahkan siswa memahami berbagai konsep pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Keunggulan utama dari website Kelas Pintar ini adalah dengan adanya chatbot pribadi saya, yaitu chatbot yang saya rancang untuk menjadi asisten belajar yang berbasis AI, yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi ajar buatan saya. Chatbot ini bukan memberikan jawaban dari jawaban internet yang pada umumnya, tetapi melainkan memberikan jawaban dari materi resmi dari saya, dari PPT ataupun PDF yang telah saya rancang. Dengan begitu, seluruh jawaban dan penjelasan yang diberi tetap akurat, sesuai kurikulum, dan selaras dengan karakter kebutuhan peserta didik. Fitur chatbot juga bersambung dengan akun guru yang berfungsi menyimpan seluruh riwayat percakapan antara siswa dan chatbot. Dari data tersebut, guru dapat menganalisis kesulitan siswa, mengidentifikasi miskonsepsi, dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, chatbot dilengkapi dengan akses cepat ke dalam bentuk agenda kelas, daftar tugas, hingga hasil penilaian. Selain dari chatbot pribadi saya sendiri, website Kelas Pintar ini juga dilengkapi berbagai fitur, terutama adanya fasilitas kolaborasi di dalamnya, kemudian adanya kegiatan pembelajaran interaktif di mana terdapat banyak media-media atau multimedia pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan menyenangkan. Dengan kehadiran Flipbook digital, video pembelajaran, simulasi interaktif, hingga virtual reality, laboratorium virtual, dan games edukatif yang membuat pembelajaran lebih menarik, imersif, dan bermakna. Selain itu, terdapat juga portofolio siswa, di mana ini adalah tempat penyimpanan dan menampilkan karya, proyek, serta refleksi belajar secara berkelanjutan. Guru dan orang tua dapat memberikan umpan balik langsung, menciptakan hubungan belajar yang partisipatif dan berkelanjutan. Terdapat juga galeri karya siswa, di dalamnya adalah wadah apresiasi yang menampilkan hasil karya siswa seperti video pembelajaran, game edukatif, animasi coding, dan proyek berbasis AI. Fitur ini menumbuhkan rasa bangga, tanggung jawab, serta motivasi instruksi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah tahapan implementasi website Kelas Pintar dengan project based learning lintas mata pelajaran. Website Kelas Pintar tidak hanya berfungsi sebagai media belajar digital, tetapi juga sebagai pusat kegiatan dalam project based learning. Pada pembelajaran ini, saya mengangkat pembelajaran tentang menghargai keberagaman. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah dan pemahaman terhadap masalah. Kegiatan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran sosial. Siswa diajak berbagi pengalaman pribadi, apakah mereka pernah merasakan tidak diterima karena perbedaan suku, pendapat, atau kebiasaan. Pada tahap ini, website Kelas Pintar berperan sebagai wadah untuk forum bagi siswa. Forum website interaktif ini memungkinkan siswa untuk melakukan
menuliskan pengalaman mereka secara anonim sehingga mereka lebih berani mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut. Tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi lintas mata pelajaran. Tahap ini mengajak mereka untuk mengeksplorasi keberagaman melalui berbagai disiplin ilmu agar pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Pada mata pelajaran matematika, mereka belajar tentang mengolah data. Siswa melakukan survei sederhana terhadap teman sekelas mengenai suku, bahasa, hobi, dan latar belakang budaya. Data hasil survei mereka diunggah langsung ke website kelas pintar menggunakan spreadsheet interaktif. Website secara otomatis mengubah data menjadi grafik, batang, diagram lingkaran, membantu siswa memahami representasi keberagaman dalam bentuk visual yang menarik. Dalam arti, website kelas interaktif memudahkan untuk mengumpulkan, memvisualisasi, dan menafsirkan data sehingga siswa dapat belajar numerasi dengan konteks dunia nyata. Selanjutnya, pada mata pelajaran Pancasila, siswa belajar tentang keberagaman. Dari data yang sudah dikumpulkan tentang keberagaman, mereka akan belajar bagaimana makna keberagaman itu sendiri. Siswa akan belajar bagaimana pengertian keberagaman, bagaimana cara menghadapi keberagaman melalui berbagai media interaktif seperti Flipbook ataupun berbagai media lainnya. Dari sini juga chatbot pribadi saya dapat digunakan untuk mengakses bagaimana perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia secara luas, bagaimana tentang perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya. Kemudian, pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, siswa akan belajar tentang memecahkan masalah bagaimana menciptakan kelas yang menghargai keberagaman. Melalui kegiatan Unplugged berbasis berpikir komputasional, siswa akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur. Kemudian, pada website ini juga yang terhubung dengan Sunuk AI, maka siswa dapat membuat lirik lagu yang telah dibuat menjadi musik digital yang dapat dibuat untuk mengajak orang lain dalam menghargai keberagaman. Berbeda warna, berbeda suku, kita tetap kuat, tak pernah rapuh. Bersama kita arungi lautan, raih bintang tinggi di cakrawala. Pada tahap yang terakhir adalah presentasi. Dalam kesempatan ini, siswa tidak hanya menampilkan produk akhir, tetapi juga berbagai cerita mengenai pengalaman mereka secara keseluruhan dalam pembuatan proyek. Kegiatan presentasi ini menjadi ruang penting untuk melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri siswa. Sementara itu, melalui kampanye digital, siswa belajar menyebarluaskan pesan positif tentang persatuan, toleransi, dan pemanfaatan teknologi secara bijak kepada khalayak yang lebih luas. Saya melihat Pak Faber ini punya ide-ide yang sangat kreatif ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, terutama saya sangat takjub ya gitu melihat Pak Faber yang bisa membuat website yang di dalamnya ada chatbot, AR, VR, dan Flipbook gitu. Nah, itu menurut saya sangat keren ya, guru bisa buat chatbot gitu. Dan Pak Faber ini sangat menginspirasi guru-guru dan tidak pelit ilmu gitu. Pernah Pak Faber memberikan workshop sama guru-guru supaya guru-guru juga dapat memahami apa yang dilakukan Pak Faber gitu dalam pembelajarannya. Saya ada banyak hal baru dan menarik di dalam website Pak Faber, seperti chatbot. Chatbot memudahkan siswa dan siswi untuk bertanya dengan cepat tanpa harus bertemu dengan Pak Faber. Dan juga memudahkan saya untuk belajar secara mandiri. Lalu ada juga media-media yang menarik untuk dilakukan dalam pembelajaran karena beberapa diantaranya berupa games. Selain chatbot dan media-media, juga ada banyak lagi hal baru dan menarik yang ada di dalam website Pak Faber. Lebih jauh, praktik ini tidak berhenti hanya di dalam ruang kelas saja, melainkan disebarluaskan melalui kegiatan pelatihan, webinar, dan seminar yang melibatkan guru serta kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini membuka ruang inspirasi, mendorong para pendidik lain untuk mencoba strategi serupa dalam pembelajaran mereka. Lebih dari itu, keberhasilan praktik ini juga menghadirkan kesempatan bagi saya sendiri untuk menjadi narasumber dalam berbagai forum, baik itu di dalam kegiatan online maupun offline.
sekaligus membuktikan bahwa sebuah inovasi yang lahir dari kebutuhan nyata di kelas, meskipun sederhana, dapat memberikan dampak yang luas dan nyata dan berkelanjutan bagi ekosistem pendidikan di Indonesia.